Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, di video kali ini seperti biasa sob ya, kita baca-baca pertanyaan dari saudara kita. Dan bunyi pertanyaannya ini sangat-sangat menarik sob ya, yaitu Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Saya bersemangat nih mencetak murai batu oleh bahan dengan jumlah 10 ekor di rumah. Tapi masalahnya dari 10 ekor ini hanya satu saja Om yang ketemu settingannya, lainnya melempem. Apakah saya ada salah dalam perawatan ataukah ada salah saya dalam perlakuan murai batu saat di rumah? Harinya saya buat sama Om, 5 pagi 5 sore, jemurnya gantian, embunnya juga gantian. Burung ini hariannya full kerodong. Dan ketika saya mencobanya untuk mencari settingan, terkadang saya gantang sendiri saat di rumah. Dan hanya satu yang sudah ketemu settingannya. Mohon solusinya dan mohon arahannya untuk rawatan agar murai batu 10 saya jadi semua. Terima kasih, semoga dijawab. Baik sob, terima kasih. Sangat semangat ya masnya ini memproses bahan 10 ekor. Nah ini sob ya, ngomong-ngomong memproses bahan yang lebih dari satu ketika di rumah. Tujuannya ini kan gimana caranya agar burung bahan ini bisa bagus ya. Goalnya kan ketika di lapangan burung ini masalah faktornya keluar, masalah emosinya keluar, terus burung ini keluar materi yang dahsyat, performanya juga lebih bagus daripada sebelumnya, kan itu sob ya. Tapi kenapa masnya ini kok malah burungnya itu yang ketemu cuma satu, yang lainnya malah nggak ketemu. Saya juga nggak tahu kondisinya gimana, problemnya apakah ngelowo problemnya, ataukah masalahnya itu ngembang bulu, ataukah masalahnya itu digantang itu hanya diem. Ini tidak sebutkan sob ya. Kalau yang saya tangkap, satu faktor yang sangat-sangat krusial, kesalahan dalam merawat murai batu dalam satu rumah sob ya, yaitu satu, di track satu rumah. Nah ini apalagi dilakukan berkali-kali, ini sangat-sangat tidak saya sarankan sob ya. Karena apa? Karena gini sob, burung murai batu satu dengan murai batu yang lain itu hafal sob dengan suara-suaranya sob. Contohnya gini, saya pernah mengalami mempunyai murai batu ya. Ketika burung murai batu saya itu yang A, itu kan pernah saya track juga dengan murai batu yang lain yang ketika di rumah di masa-masa yang masih belum memahami hal tersebut ya. Saya track lah burung, awalnya enak, burungnya saling neken. Nah kita cari-cari settingan dengan cara kita track ketika di rumah. Ketika itu di pertemuan selanjutnya burung ini ada kondisi yang kurang sedikit sehat, tapi saya track sehingga adalah ya namanya drop, adalah namanya performa kurang. Dan burung satunya ini kondisinya top, sehingga burung satu ini memberikan intimidasi terus kepada murai batu yang B, sehingga murai batu yang B ini sedikit menurun untuk masalah mentalnya. Lama-lama burung yang B ini ketika dengar murai batu saya yang A yang notabene top performa tadi bunyi bengkrong-bengkrong, burung ini langsung diam. Nah itu nggak satu kali dua kali, ketika burung ini bunyi lagi keras, ini jadi diem. Ini kalau terjadi lama-lama, maka yang terjadi burung ini nggak tambah bagus mentalnya, malah tambah drop. Nggak tambah bagus performanya di lapangan, malah tambah gak karu-karuan. Nah ini adalah salah faktor kecil yang dimana kesalahan kita ketika kita memelihara murai batu lebih dari satu dan kita track juga burung murai batu tersebut dengan murai batu kita sendiri. Nah inilah salah satu faktor kecilnya. Maka dari itu bagi sobat ya yang sudah bertanya, hindari hal tersebut sob ya. Hindari untuk mengetrack burung murai batu dengan satu rumah ya, mending di-track sama temen yang lain. Karena apa? Karena nanti kan ketika di rumah burung ini tidak dengar lagi suara murai batu tersebut. Jadi burung ini nggak masalah untuk masalah mental. Maka dari itu kadang-kadang kan saya menyarankan mending didaftarkan tiket yang murah lah, 20 atau 30 atau 25 gitu aja sob. Berat-beran aja buat mencari-cari settingan. Nah karena
Tentu sob, kadang-kadang murai batu itu faktornya atau karakternya ketika burung murai batu tersebut di track hanya 1 sampai 5 sampai 7 ekor murai batu itu kurang neken. Tapi ketika burung ini dapat tekanan bagus, malah tampilnya dahsyat. Nah, dari situ kan kita sudah tahu bahwasannya dengan melihat murai batu ini digandeng dengan burung banyak itu gimana. Itulah faktor kelebihannya kalau kita ganteng aja di latber-latberan ketika ingin mencari settingan murai batu tersebut. Jadi pasnya satu, jangan sampai di track. Terus yang kedua, jangan sampai sering dibuka, ya, buka krodong satu dengan yang lain meskipun dari kejauhan. Karena apa? Yaitu tadi burung murai batu itu kan burung yang harusnya itu petarung. Dari kejauhan pun jika burung ini kelihatan, secara umum harusnya burung ini juga tarung. Seperti itu. Lain kalau misalkan lama-kelamaan. Nah, faktor lama-kelamaan ini memang akan mempengaruhi ya dalam jiwa faktornya si burung. Kalau nggak percaya, coba usahakan atau biasakan murai batu tersebut buka satu dengan yang lain, buka semuanya lah. Mungkin awal aja tarung, lama-lama burung ini tidak akan tarung. Kenapa? Yaitu faktor kebiasaan tadi. Tapi saya tidak menyarankan seperti itu. Baiknya memang dikerodong atau disekat ya. Jangan sampai burung ini saling melihat satu dengan yang lain. Nah, faktor yang saya tangkap tadi itu Mas ya. Jadi untuk masalah settingan itu nanti adalah faktor kedua. Yang penting burung ini jangan di track ya Mas ya, dengan satu rumah ya, agar manajemen mental si burung itu tetap tertahan. Burung ini tetap kondisinya bagus untuk masalah mental, karena mental ini adalah faktor penting agar murai batu ini mau tampil dengan semangat, mau tampil dengan maksimal, yaitu pertamanya dari mental. Kita jaga mentalnya, insya Allah burung ini nanti akan segera ketemu enaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.